pemirsa, kita kembali lagi di The Rooftop. Dan sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan sebelum iklan tadi untuk Teh Desi Ratnasari. Pacaran udah 8 tahun. Ya sama lama wajib belajar. 9 kan? 11 tahun. Sekarang 12 ya? 4 tahun lah, 9. kurang 4 tahun Iya, iya, 12 iya. tahun. 12 tahun. Kenapa ini? Gosipnya banyak. Ada yang bilang Teteh sempat nikah di pesawat. Perbatasan mana sama mana? Ya tahu ya namanya juga. Pesawat. Kemarin ada berita nikah di pesawat tapi nikah massal. Apakah itu juga? Tadi cuma yang di Jogja itu bukan. Enggak lah. Satu tidak diselingkuhi, yang kedua memang kami tidak memiliki misi yang sama dalam sebuah hubungan itu aja. Yang lucu adalah gini loh, semakin kesini Teh Desi itu terlihat seperti semakin kayak realistis. Jadi jatuhnya terlihat kayak lu mau sama gue, ya lu harus tahu jelek gue, lu harus tahu gitu nggak sih Teh? Iya betul, betul. Karena 2 kali saya gagal dalam pernikahan, ya biasanya kan orang selalu berpikir bahwa sebuah pernikahan itu adalah dunia impian gitu ya. Bahwa kita pada saat hubungan semuanya indah-indah, semuanya impian, semuanya pengharapan. Kita pengen pada saat kita akan menikah memutuskan untuk sudah dilamar, misalnya seperti Gilang. Yang dipikirin apa coba? Pasti yang dipikirin pesta di mana, cateringnya apa, bajunya gimana, make-upnya siapa ya? Make-upnya siapa, aku mau cantik, ini mesti gini, isi mesti gitu. Tapi pada saat begitu selesai pesta, besoknya langsung, oh my God, begini aslinya. Aslinya gitu. Nah, saya sekarang lebih berpikir, sebelum itu terjadi, mungkin karena saya pernah gagal 2 kali, saya lebih berpikir bahwa siapkah Anda menelan jeleknya saya? Siapkah saya menelan jeleknya Anda? Itu yang dipikirkan. Kebanyakan udah lewat, jeleknya siapa yang gak bisa ditelan? Dua-duanya nggak pengen nelen, makanya cerai. Bagus, nelen tuh Dua-duanya bagus sudah tuh, tidak ingin hidup bareng, makanya cerai. Dua-duanya sudah berpikir tidak ingin memberikan toleransi satu sama lain, makanya cerai. Tadi kita berbicara tentang trik-trik bagaimana caranya mengatasi ketika terjadi masalah di sebuah pernikahan. Bang Denny juga beberapa kali ada masalah tapi akhirnya kembali lagi. Iya. Berarti cita-cita pernikahan itu ada. Dan tadi Mongol juga udah bilang bahwa sebenarnya masalah di pernikahan tuh ada 2. Perekonomian dan masalah ranjang. Nah, Faktor ekonomi tidak. Tidak. Faktor ranjang tidak. Jadi ada lagi. Menurut saya adalah faktor, ada beberapa prinsip yang tentu saja setiap orang berbeda ya. Di saya nggak oke, di dia oke. Contoh misalnya ketika saya diminta untuk berhenti kerja tapi ternyata itu bukan keputusan saya. Tapi itu adalah keputusan untuk menyenangkan suami saya dan taat kepada suami saya, tapi tanpa saya sadari bahwa itu adalah menggerogoti saya sebagai diri saya gitu ya. Maksudnya dignity saya gitu. Kalau saya nggak siap jangan gitu. Jadi makanya sekarang ketika ada seseorang misalnya ingin mendekati saya langsung akan bilang, nyuruh berhenti kerja. Makanya saya ngomongin dari awal aja gitu. Kalau nyuruh mendingan nggak usah. Biarlah saya yang sendiri sadar bahwa saya harus berhenti kerja gitu. iya. Jadi kalau ada cowok nih mau kenal sama Desi, halo Desi, mau berhenti kerja? Iya. Ya gitu, Mau apa? saya biasanya ngasih tiga kesempatan. Apa itu? 3 kesempatan untuk bertemu, apakah saya merasa cukup nyaman dengan dia, saya merasa betah untuk berada dekat dia merasa mau menerima atau memberikan toleransi kepada saya, baru saya akan lanjut. Kalau 3 kali itu saya merasa tidak oke, mendingan gak usah lanjut. Sudah berapa juta laki-laki yang gugur Masya dalam Allah. 3 kali kesempatan? Tapi gini deh, Kalau, iya. ini biar langsung aja ya kita mau lihat nih ya, gimana caranya pria-pria. Ini kan ada 2 pria nih. Susah nih pasti. Dua-duanya kebetulan gatel alhamdulillah secara hidup ternyata ya. Genit banget kalau ngeliat cewek mah. Profesionalitas. Kalau di depan kamera aja kalem. Oh. Jadi kita mau tantang mereka. Ngerayu Desi Ratnasari. Waduh, Aduh. Nah, Gue jalan udah kayak Miss Sosmed gak disorot-sorot sama kamera lo, bete lo gue. emang gak cocok biarin. Wah, Oke. Dewi mau main sulap nih. Dewi Tarno. Oke, berarti sudah ada box dan sudah ada tantangan. Kita masuk ke Top Challenge. Ini saya akan acak-acak, ntar saya keluarin satu hal, nah itu dipakai buat ngerayu Teh Des. Bang Denny dulu deh, jangan gue. Bang Denny jago, gue. maksudnya barangnya diambil dan itu topiknya. Iya, Ya. itu topiknya. Yang pertama siapa? Mas Bang Denny dulu. Aduh, dulu. Yang pengalaman Sesuai dong, dengan Mas umur. Denny yang Bapak pengalaman. kan suka sama yang gede-gede. Burung dara gede waktu itu. Dia Ini mah dijadikan jago. sebagai media ya? Iya. Media. Ini sambil gini-gini sudah sambil mikir. Desi Ratnasari, Iya Mas Denny. seandainya aku jadi pemain basket, aku nggak mau jadi pemain yang memperebutkan bola. Seandainya kamu jadi bola basket, aku nggak mau jadi pemain yang memperebutkan bola. Karena aku hanya akan mempermainkan kamu. Tapi aku pengen menjadi ring basket, karena kepada akulah kamu akan datang.
Gilang, lo teman gue gak akan nyusahin lo. Ya Gue udah. kasih hal yang paling mudah untuk Apa tuh? buat lo ngerayu. Nih, bel roti. Pakai. Desi Ratnasari. Kamu itu seperti toet-toet ini. Yang diam dulu, belum selesai. Toet-toet ini dipergunakan untuk mencari perhatian orang. Bahkan terkadang untuk memperingatkan bahwa ada kehadiran seseorang di sana. Aku ingin kamu menjadi seperti toet-toet ini. Ingatkan aku ketika salah, ingatkan aku ketika jatuh, dan ingatkan aku ketika mungkin kamu merasa aku tidak mencintaimu lagi. Lumayan, ya? Boleh dikomentarin nggak? Silakan, Boleh silakan. dikomentarin nggak? Silakan. Berarti kamu orangnya nggak perhatian dong. Karena? Ya berarti kamu harus selalu diingatkan, aku nggak mau. Oh my God. Si Gilang, di-reject Desi, di-reject. Gilang sini maju, Gilang, Nih, Gilang. bentar, belajar Gilang. lagi, belajar lagi. Lagi. Di saat ada dua pilihan, dia menolak satu, berarti itu kode. Kalau dia menerima yang satunya lagi. Lo kasih gua cue, lo sukanya apa ntar gua kasih Ini lo kan barang. tadi bilang bahwa perkawinan itu kadang-kadang masalah ekonomi dan masalah Rajang. Dia gini langsung. Lo kasih ayam lo. Ayam. penting untuk menabung bersama untuk kehidupan selanjutnya. Benar, Benar. setuju. Lagi kan lo sering kan sama ayam Gilang. Makan ayam. Ini adalah sebuah celengan di mana kita biasanya menabung uang logam, uang kertas untuk membeli sesuatu yang kita harapkan. Sama seperti hubungan kita. Celengan ini diibaratkan adalah hubungan kita. Kita memupuk rasa kepercayaan, kita memupuk rasa cinta, kita tanam di sini. Dan suatu saat nanti apabila kita ribut segala macam, kita bisa pecahkan kembali celengan ini dan ingat kembali bahwa ada rasa cinta, bahwa ada rasa sayang yang telah kita pupuk bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Jamaah. Pak Ustadz Maulana apa kabar? Baik, jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Yang lebih menangkap hatinya siapa? Den. Denny Cagur. No wonder. Denny Cagur. Ini juga Belajar. Ini juga Ya. membuka tabir bahwa ternyata memang dari kalian berdua, emang Denny Cagur yang suka gobalin cewek ya. Aduh, udah abis ini ada cewek lagi yang oh my god, Ini cewek CBT gue. banget. Ini cewek gue. Kok kayaknya semua Kalian cewek ini. kamu terus? September. Jadi, amin, jadi. Ayo ngomong apa? Gue bilang insya Allah September. Ya amin, jadi gitu. Hujan kan udah mulai hujan. Hujannya. Jangan hujan juga, ntar pada Lo kawin di tenda emang gak boleh hujan? Jangan ntar pada nggak datang. Bulan apa? September. Catering dari gue. Oh, Tapi malam pertama gue ikutan. Jangan kemana-mana, stay di rooftop! Mau MC dia malam pertama.